Sword of Coming, episode 314. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bukan hanya pedang terbang Feng Qingbai yang direbut, tetapi dia juga hampir tertusuk jantungnya sendiri oleh senjatanya setelah Chen Pingan menggunakan kemampuan kinesis pedangnya. Namun, Feng Qingbai tidak merasa terhina karenanya, juga tidak marah. Sebaliknya, secercah harapan muncul di matanya saat dia akhirnya mulai sedikit tertarik pada situasi tersebut. Meskipun demikian, Feng Qingbai masih perlu sedikit mematuhi adat istiadat dunia kultivasi. Jadi ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lu Fang sambil berdiri di belakang pendekar pedang semu yang sangat terkenal yang telah menyelamatkannya. Feng Qingbai merasa sedikit iri saat melihat pria riang yang lengan bajunya dipenuhi energi pedang. Feng Qingbai hanya memperoleh kekuatannya dan mencapai ketinggian seperti itu berkat latar belakang dan gurunya. Meskipun bakatnya memang luar biasa, itu tidak bisa dianggap tak tertandingi atau langka seperti 1 dari 100 tahun. Namun, Lu Fang berbeda. Lu Fang akan menjadi pendekar pedang kelas atas di dunia manapun dia berada. Sambil membelakangi Feng Qingbai, Lu Fang tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Jika kau mau, aku bisa terus mendukungmu dari pinggir lapangan. Namun, syaratnya adalah kau harus berani merebut kembali pedang terbangmu terlebih dahulu." Feng Qingbai memijat bahu kirinya dengan sedikit kesal sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Ini tentu saja tidak akan sulit di dunia luar. Namun, mustahil bagiku untuk merebut kembali pedangku di dunia ini." Lu Fang mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, sebentar lagi kau bisa mengamati pertempuran dari dekat. Aku pasti akan membalas budimu atas bantuanmu," kata Feng Qingbai sambil tersenyum. Feng Qingbai telah menggunakan bantuan besar yang seharusnya diberikan seseorang kepada gurunya untuk melewati berbagai rintangan dan memasuki tanah suci ini. Dia adalah seorang immortal dari dunia lain yang telah mendapatkan kembali ingatannya 10 tahun sebelumnya. Setelah meninggalkan identitasnya sebagai kultivator pedang, ia merasuki tubuh seseorang dengan kemampuan yang cukup baik dan memulai dari awal sebagai seniman bela diri murni dan praktisi pedang di dunia kultivasi. Dia telah menantang para elit dari seluruh dunia, dan ini memang sangat bermanfaat. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk membantu Feng Qingbai mencapai keadaan yang disebut dari jauh ke dekat, seperti yang disebutkan oleh gurunya. Sebelum memasuki tanah suci, Feng Qingbai telah berdiskusi panjang lebar dengan gurunya. Selain pedang di pinggang mereka, kultivator pedang juga memiliki pedang terbang terikat untuk melancarkan serangan dari jarak jauh. Inilah konsep jauh. Mereka dapat membunuh orang secara diam-diam bahkan jika target mereka berada ratusan atau ribuan meter jauhnya. Sementara itu, para praktisi pedang dari dunia kultivasi berfokus untuk menjadi tak terkalahkan dalam jarak 1 meter. Inilah konsep dekat. Saat ini, Feng Qingbai sedang berusaha memahami dao pedang yang berkaitan dengan konsep kedekatan. Untungnya, menyaksikan Lu Fang dan bocah laki-laki berbaju putih itu bertarung menggunakan pedang mereka juga merupakan bentuk kultivasi. Feng Qingbai memiliki kemampuan observasi dan watak yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini. Mengenai menang atau kalah hari ini, Feng Qingbai tidak terlalu mempedulikannya. Pada kenyataannya, sebagian besar immortal dari dunia lain tidak datang ke dunia ini untuk mencari kekebalan atau dominasi. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka datang ke sini untuk mengasah pikiran mereka. Yair bermandikan keringat saat ia bersandar lemas di dinding, dan ia nyaris saja terhindar dari nasib menyedihkan berupa darahnya yang menyembur keluar seperti air mancur. Bahkan, ia tak berani menatap lukanya. Wanita pipa yang terhempas ke dinding itu wajahnya berlumuran darah saat ia berjuang keras dan akhirnya berhasil jatuh ke tanah dengan susah payah. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding, dan mengumpulkan kekuatannya untuk perlahan-lahan berdiri sedikit demi sedikit. Dia melirik pipa kesayangannya, teman yang telah menemaninya di dunia kultivasi selama bertahun-tahun. Pipa itu sudah rusak dan compang camping, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali. Ia bahkan tidak melirik pertempuran di gang itu, dan malah menggunakan dinding sebagai penopang saat ia perlahan berjalan maju. Wajah wanita malang itu pucat pasi, dan tampak seolah-olah ia berniat berjalan ke suatu tempat tertentu. Masuan masih belum sadar kembali.
Ada kemungkinan besar dia tidak akan pernah sadar kembali. Keringat mengucur di dahi Zhou Si, dan hanya dengan melirik kemampuan bocah berbaju putih itu untuk melakukan kinesis pedang dari sudut matanya sudah cukup membuatnya merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Dia merasa sesak napas dan hampir tidak bisa bernapas. Menaburkan tasbih ke tanah dan membiarkannya berakar bukanlah hal mudah. Zhou Si perlu memutus sebagian energi vitalnya sebelum mengekstraknya dari tubuhnya dan dengan hati-hati menyalurkannya ke dalam tasbih. Setelah itu, ia perlu mengikuti tata letak formasi abadi yang telah diajarkan secara pribadi oleh ayahnya, Zhou Fei. Tata letak formasi ini disebut pembunuh naga, dan tasbih perlu disusun seolah-olah ia sedang menyusun formasi Go tertentu. Barulah formasi tersebut akan lengkap. Tidak ada satupun kesalahan yang bisa terjadi selama proses tersebut, dan setiap butir tasbih dipenuhi dengan ki abadi yang telah dikumpulkan Zhou Fei dari seluruh dunia. Zhou Fei pernah meminta putranya untuk menggunakan senjata ilahi dan menyerang tasbih sesuka hatinya, namun Zhou Si gagal menyebabkan kerusakan apapun pada tasbih tersebut. Setelah tiba di ibu kota negara Taman Selatan bersama ayahnya kali ini, Zhou Si awalnya mengira kemenangan sudah di depan mata. Karena itu, ia merasa seperti berada di sini untuk menonton pertunjukan. Ia hanya perlu bersembunyi di balik ayahnya dan iblis tua Ding sambil menyaksikan yang lain bertarung sampai mati. Namun, Ding Ying tidak bertindak sesuai harapan Zhou Si, sehingga Zhou Si akhirnya terpaksa terjebak dalam bahaya besar bersama Yaer. Ayahnya masih memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dan membalikkan keadaan bahkan jika dia terbunuh. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Zhou Si. Jika dia terbunuh, maka akan sangat sulit dan hampir mustahil baginya untuk mengumpulkan kembali jiwanya dan kembali ke dunia luar sebagai Zhou Si yang utuh dan asli. Selain itu, temperamen ayahnya sedemikian rupa sehingga dia mungkin bahkan tidak akan melihat mayat putranya jika Zhou Si terbunuh sebelum rencana mereka berhasil. Zhou Fei jelas tidak akan mengerahkan upaya ekstra untuk putranya. Alasan mengapa Chen Pingan tidak memanfaatkan keunggulannya dan tanpa henti menyerang lawan-lawannya sebagian disebabkan oleh campur tangan Lu Fang. Selain itu, ia juga sedang membiasakan diri dengan bobot pedang terbang barunya serta ki sejati yang perlu ia keluarkan untuk mengendalikan gerakannya. Semakin tepat gerakannya, semakin baik. Dalam hal kinesis pedang yang dilakukan oleh para ahli pedang, kemampuan untuk mengendalikan pedang seolah-olah itu adalah perpanjangan lengan hanyalah keterampilan paling dasar. Keterampilan terpenting adalah mengendalikan pedang melalui pemahaman diam-diam, dan ini adalah kemampuan semu yang meniru kemampuan kultivator pedang untuk mengendalikan pedang terbang terikat mereka. Hal ini mirip dengan salinan dan gosokan teks, di mana salinan dan gosokan tersebut juga memiliki maksud yang sebenarnya meskipun kasar dan berkualitas rendah. Kemampuan semu para ahli pedang juga memiliki keterampilan dan kekuatan yang mendalam. Sebenarnya, Lu Fang merasa sangat ragu-ragu sepanjang waktu. Hal ini karena Old Demon Ding berada di dekat situ. Jika ia memilih untuk menghadapi bocah berbaju putih itu dengan segenap kekuatannya, ia akan sepenuhnya membuka diri terhadap serangan mendadak yang cepat dan brutal dari Ding Ying yang eksentrik. Ding Ying tidak pernah peduli dengan identitasnya atau aturan dunia ini ketika ia bertindak, jadi tidak akan mengherankan bahkan jika ia melepaskan seluruh kekuatannya terhadap seorang seniman bela diri biasa dan tingkat rendah. Selain itu, Lu Fang khawatir tentang keselamatan Zhou Si. Pada saat itu, Lu Fang dan Chen Pingan menatap ke tempat yang sama secara bersamaan. Seorang tetua jangkung dan kurus mengenakan jubah konfusianisme biru langit berjalan dengan sopan dan bermartabat. Jelas sekali dia adalah salah satu Grandmaster terkuat di dunia ini, namun dia tidak ikut campur dalam pertarungan Chen Pingan dan Lu Fang saat dia berbelok dari jalan dan berjalan ke sebuah gang. Dia berjalan menuju tempat tinggal sementara Chen Pingan, guru besar kekaisaran Zhong Qiyu, sedang berhadapan dengan Ding Ying. Jika ada seseorang di dunia ini yang berani menghadapi iblis tua Ding secara langsung dengan tinjunya dan bahkan mampu menyaingi kekuatannya, bersedia bertarung sampai mati tanpa mundur, maka orang itu bukanlah Yu Zhenyi yang abadi, yang kekuatannya secara samar-samar lebih unggul dari ortodoksi seni bela diri dunia ini. Orang itu pasti juga bukan Lu Fang dari puncak pandangan mata burung. Sebaliknya, itu hanya bisa Zhong Qiyu. Setelah melihat ini, Lu Fang tahu bahwa dia tidak perlu lagi menahan diri. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Lu Fang perlahan menghunus pedangnya, Dacun, dengan seberkas cahaya menyilaukan muncul di dunia setiap inci pedang yang dihunusnya.
Cahaya ini begitu menyilaukan sehingga bahkan Smileves pun harus menyipitkan matanya. Gadis kecil kurus yang sangat berharap tidak ada yang memperhatikannya itu duduk meringkuk di atas bangku sepanjang waktu. Namun, ketika Smileves menyipitkan matanya, gadis itu malah melebarkan matanya untuk mengamati dengan saksama cahaya pedang yang menyilaukan saat cahaya itu bertambah panjang inci demi inci. Dia tidak berpaling atau menutup matanya bahkan ketika air mata mulai mengalir di wajahnya. Baru ketika Dacun setengah keluar dari sarungnya, dia tiba-tiba menoleh, merasa seolah-olah akan menjadi buta. Bahkan setelah menutup matanya, pandangannya masih dipenuhi hamparan putih salju yang luas. Dia mengangkat tangan kecilnya yang kurus seperti kaki ayam dan menggunakannya untuk menyeka air matanya. Mengapa dia menatap begitu intensly pada orang yang sedang menghunus pedangnya? Sederhananya, karena dia merasa pemandangan itu sangat mengesankan dan menarik. Karena itu, dia ingin meraih pemandangan itu dengan kedua tangannya. Saat berjalan di sepanjang jalanan yang dipenuhi aroma harum dari warung sarapan di pagi hari, ia selalu memandang berbagai macam makanan lezat di dalam kukusan dengan mata haus dan air liur menetes. Ia selalu ingin merebut makanan itu dan lari, bersembunyi di suatu tempat untuk mengisi perutnya sebelum membuang apa yang tidak bisa dihabiskannya. Akan lebih baik jika tidak ada orang lain yang bisa makan makanan ini. Akan lebih baik jika mereka semua mati kelaparan dan marah. Song Qiu tiba di depan kediaman sementara Chen Ping'an. Gerbang menuju halaman tidak tertutup, jadi dia memutuskan untuk langsung masuk ke dalam. Setelah melihat ahli bela diri terkuat di dunia, seseorang yang telah menguasai teknik tinju bela diri eksternal hingga mencapai tingkat puncak, Ding Ying tersenyum tipis dan berkata, "Sudah 60 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Jika kita memperhitungkan hal ini, berapa umurmu tahun ini, Song Qiu?" 70 sekian. Song Qiu melirik pemandangan di luar jendela, dan dia mengamati keributan yang berasal dari ruangan samping. Dia mengerutkan alisnya. Ding Ying berdiri di tangga, dan dia tidak merasa frustrasi sedikit pun atas keheningan Song Qiu. Dia melanjutkan berbicara, bertanya, "Dulu kau tidak percaya padaku, tapi sekarang kau percaya padaku." Ding Ying telah melihat segala sesuatu di dunia setelah berkelana di dunia kultivasi selama lebih dari 100 tahun. Hanya sedikit orang yang layak di matanya, dan dari sedikit orang itu, beberapa di antaranya telah meninggal. Song Qiu adalah salah satu dari orang-orang yang pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Semua orang di dunia sangat menghormati Yu Zhengyi. Meskipun guru besar Song Qiu dari negara Taman Selatan juga sangat dihormati di mata mereka, dia masih sedikit lebih rendah daripada Dewa Yu Zhengyi yang berada di puncak gunung dan dekat dengan lautan awan. Namun, Ding Ying selalu memandang rendah Yu Zhengyi. Dia hanya menghargai dan mengakui Song Qiu. Ding Ying adalah anggota kunci dalam pertempuran kacau di negara Taman Selatan 60 tahun yang lalu, sementara Yu Zhengyi dan Song Qiu hanyalah pemuda yang mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan secara kebetulan pada waktu itu. Setelah pertempuran kacau itu berakhir, Ding Ying secara kebetulan bertemu dengan kedua sahabat yang selalu bersama itu dan berkomentar bahwa Song Qiu pasti akan menjadi Grandmaster suatu wilayah di masa depan. Berdiri di kediaman sementara Chen Ping'an, Song Qiu mengajukan dua pertanyaan kepada Ding Ying. "Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Mari kita duduk dan mengobrol," kata Ding Ying sambil duduk di bangku kecil. Ia dengan santai melambaikan tangannya dan membuat bangku kecil lainnya melayang ke sisi Song Qiu. Setelah Song Qiu duduk, Ding Ying perlahan berkata, "Sebelum menjawab kedua pertanyaanmu, izinkan aku bertanya ini dulu. Apakah kamu tahu di mana kita berada sekarang?" "Ada dunia di luar dunia kita," jawab Song Qiu dengan ekspresi serius. Ding Ying mengangguk dan menjelaskan, "Dibandingkan dengan petunjuk dan jejak tentang makhluk abadi dari dunia lain yang telah kalian temukan dalam teks-teks rahasia, pemahamanku tentang mereka relatif lebih langsung. Aku telah membunuh cukup banyak makhluk abadi dari dunia lain selama 60 tahun terakhir, beberapa di antaranya sudah menyadari identitas mereka dan beberapa lainnya masih belum mendapatkan kembali ingatan mereka. Aku memperoleh banyak jawaban dan informasi dari mereka." Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melanjutkan, "Dunia tempat kita tinggal disebut Tanah Suci Bunga Teratai, salah satu dari 72 tanah suci. Kita merasa wilayah keempat bangsa dan tanah tandus yang belum berkembang sangat luas,
namun para makhluk abadi dari dunia lain yang turun ke dunia kita semuanya merasa wilayah ini sangat kecil. Menurut mereka, tanah suci bunga teratai hanya dapat dianggap sebagai tanah suci tingkat menengah. Ketika mereka menentukan tingkatan tanah suci, kelimpahan energi spiritual di dunia tentu saja sangat penting. Namun, populasi dunia juga sangat penting. Sebenarnya, tanah suci bunga teratai tidak terlalu besar dari segi luas wilayah. Namun, para jenius bela diri muncul berlimpah di dunia ini, sehingga ini adalah lokasi yang sangat ideal bagi para makhluk abadi dari dunia lain untuk mengasah pikiran mereka. Meskipun Zong Qiyu telah mencari kebenaran selama bertahun-tahun dan sudah memiliki beberapa spekulasi, pikirannya yang kebal sebagai seorang Grandmaster tetap terpengaruh ketika dia mendengar Ding Ying sendiri mengungkapkan kebenaran. Secercah kemarahan terpancar di wajahnya. Barulah pada saat inilah Zong Qiyu akhirnya mulai memahami tekanan luar biasa yang dialami Yu Zhenyi. Setelah menguasai teknik keabadian, Yu Zhenyi mampu berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh daripada siapapun selain Ding Ying. Dengan demikian, ia merasakan ketidakpedulian total terhadap konflik di dunia kultivasi dan bahkan perubahan yang bergejolak di Istana Kekaisaran Keempat Negara. Ini adalah rasa ketidakpedulian yang tidak dapat dipahami atau dimengerti oleh orang lain. Ding Ying tersenyum dan melanjutkan, namun, hal yang benar-benar aneh tentang tanah berkah bunga teratai ini adalah keberadaan. Ding Ying tak kuasa menahan tawa, sambil menatap langit dan berkata, seorang abadi. Dia melanjutkan menjelaskan situasinya, dengan mengatakan, saya telah mendengar bahwa memasuki tanah suci kami jauh lebih sulit daripada memasuki tanah suci lainnya. Jika seseorang ingin masuk, mereka perlu bergantung pada suasana hati orang tersebut atau kesan pertama orang tersebut terhadap kami. Di dunia para immortal dari dunia lain, tanah suci bunga teratai di benua daun payung tidak begitu terkenal dibandingkan dengan tanah suci gua awan yang dikendalikan oleh sekte bernama Sekte Tablet Giok. Hanya ada sedikit legenda tentang tanah suci kami. Orang-orang seperti Zhou Fei dan Lu Fang adalah keturunan dari klan berpengaruh yang bekerja sebagai pejabat di luar kota, dan mereka memajukan karir politik mereka selangkah demi selangkah dengan cara yang relatif konvensional. Namun, orang-orang ini adalah minoritas, dan mereka yang secara tidak sengaja tersesat ke tanah suci kita merupakan mayoritas. Keberhasilan kelompok orang terakhir ini untuk kembali keluar bergantung pada keberuntungan. Zong Qiyu menunjuk ke langit dan bertanya, dengan kata lain, dunia di luar dunia kita disebut benua daun payung. Senyum geli dan penuh arti terpancar di wajah Ding Ying saat dia menjawab, siapa yang bilang itu pasti di atas kita. Zong Qiyu merenungkan hal ini dalam diam. Jarang sekali Ding Ying bertemu seseorang yang layak diajak bicara, jadi saat ini dia tidak memancarkan kesombongan dan keangkuhan yang tak terkendali layaknya Grandmaster nomor 1 di dunia ini. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang guru tua yang sangat sabar yang mendidik muridnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan muridnya. Sekarang saya bisa menjawab pertanyaan kedua Anda. Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Setiap 60 tahun, mereka yang menjadi 10 elit atas dan bertahan hingga akhir akan dipilih oleh orang tersebut dan diizinkan untuk meninggalkan dunia ini. Tidak hanya itu, tetapi orang-orang ini semua akan menerima peluang takdir yang besar, dengan peluang takdir tingkat tinggi yang memungkinkan mereka untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan tubuh dan jiwa fisik mereka secara utuh. Di sisi lain, mereka yang menerima peluang takdir tingkat rendah hanya dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan jiwa mereka. Apakah ini alasan mengapa pagoda penghormatan melakukan segala daya upaya untuk menentukan 10 elit atas yang sejati, bahkan jika itu berarti melakukan hal-hal ekstrim? Tanya Zong Qiyu. Apakah mereka mencoba mencegah orang memalsukan kekuatan mereka untuk masuk ke peringkat secara tidak pantas? Pada saat yang sama, mereka juga mencegah orang menyembunyikan kekuatan mereka terlalu banyak. Karena alasan ini, harta karun langka yang dapat membantu meningkatkan basis kultivasi seseorang secara pesat telah sengaja ditambahkan ke dunia ini. Tidak hanya itu, tetapi ada juga aturan yang menyatakan bahwa seseorang dapat memperoleh senjata ilahi selama ia berhasil membunuh seorang immortal dari dunia lain. Mungkin tujuan dari semua ini adalah untuk mengumpulkan 20 elit teratas dan membuat mereka bertarung dan saling membunuh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dalam hal pagoda penghormatan yang memicu masalah dan menciptakan kebingungan, terdapat lebih banyak rahasia internal daripada yang dapat kita bayangkan.
Dunia tidak akan begitu kacau jika bukan karena peringatan pagoda penghormatan yang disebut-sebut setiap 20 tahun sekali. Ding Ying terkekeh dan melanjutkan, namun, sebenarnya ada celah yang bisa kita manfaatkan. Song Qiyu menjunjung tinggi nama baiknya sebagai guru besar kerajaan Taman Selatan, dan ia segera memahami maksud tersirat Ding Ying dengan mengatakan, yang kuat akan semakin kuat, dan mereka berkumpul untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Mereka berusaha bekerja sama agar dapat menuai semua keuntungan dan berbagi rampasan pada akhirnya. Yu Zhenyi sedang melakukan hal yang persis sama saat ini. Dia berusaha memenangkan hati anggota 10 elit atas dan 10 elit bawah tanpa memandang apakah orang-orang ini baik atau jahat. Tujuannya adalah untuk menargetkanmu serta para immortal dari dunia lain itu. Song Qiyu mengerutkan kening setelah mengatakan ini, dan dia menatap Ding Ying seolah sedikit bingung. Ding Ying tertawa terbahak-bahak dan berkata, garis pemikiranmu benar. Metode yang paling aman dan dapat diandalkan adalah agar 10 elit atas memahami situasi dan berpihak padaku, meminta perlindunganku. Dunia dapat menikmati perdamaian setidaknya selama 60 tahun ke depan jika aku meninggalkan kekuatan iblis, memperlakukan semua orang dengan adil, bertindak dengan hati-hati dan teliti, serta menetapkan seperangkat aturan untuk semua orang. Dengan begitu, semua orang bisa berkompetisi sesuai kemampuan dan bakat masing-masing, dengan saya sebagai penentu peringkat akhir. Misalnya, saya akan menentukan peringkat Anda, dan saya juga akan menentukan apakah Yu Zhenyi masuk 3 besar. Jika demikian, tentu saja tidak perlu semua orang bertarung sampai mati dan menumpahkan begitu banyak darah. Cukup berlatih tanding satu sama lain saja sudah cukup. Song Qiyu merenungkan hal ini dengan saksama, dan akhirnya memastikan bahwa Ding Ying tidak melebih-lebihkan kemampuannya dan tidak mengucapkan omong kosong. Ding Ying mengetuk lututnya dengan ringan menggunakan jarinya, tampak sangat rileks dan riang sambil menambahkan, namun, saya merasa ini akan sangat membosankan. Apa yang kau rencanakan? Tanya Song Qiyu, mengulangi pertanyaan pertamanya. Ding Ying melambaikan tangannya dan kembali mengabaikan pertanyaan itu, mengganti topik pembicaraan dan berkata, Anda harus memahami bahwa situasinya berbeda kali ini. Konsep 10 elit atas dan 10 elit bawah tidak ada lagi, dan 3 orang yang bertahan hingga akhir dan naik dari dunia ini akan dapat membawa masing-masing 5 orang, 3 orang, dan 1 orang dari dunia ini bersama mereka. Siapapun bisa dibawa dari dunia ini, Ding Ying menekankan. Song Qiyu tidak terpengaruh. Ding Ying mengerutkan bibir dan menambahkan, bahkan orang yang sudah meninggal pun bisa dibangkitkan dari dunia ini selama mereka benar-benar ada. Jika orang yang sudah meninggal dipilih, mereka akan hidup kembali dan mendapatkan kesadaran penuh, namun mereka tetap akan menjadi semacam boneka yang setia. Bukankah ini sangat menarik? Bayangan beberapa orang seketika terlintas di benak Song Qiyu. Ada Wei Xian, kaisar pendiri negara Taman Selatan yang sangat mahir menggunakan tombak. Ia dianggap sebagai ahli bela diri paling terampil dalam 1000 tahun terakhir dalam hal menembus barisan musuh. Ada Lu Baixiang, kultivator iblis yang mendirikan pasukan iblis dan menikmati ketenaran terbesar di antara siapapun dalam 500 tahun terakhir. Ada Dewa Pedang Sui Yubian, seseorang yang bahkan sangat dikagumi oleh Yu Zhenyi. Tentu saja, ada juga Zulian, seorang yang benar-benar gila dan orang terkuat di tanah berkah bunga teratai sebelum Ding Ying. Orang-orang ini tak diragukan lagi adalah kultivator terkuat pada masanya. Namun, tanpa terkecuali, keempatnya telah meninggal dunia. Ada cukup bukti untuk hal ini. Kaisar Wei Xian meninggal karena usia tua pada usia 120 tahun, Lu Baixiang dikepung dan dibunuh oleh puluhan elit kelas atas, Sui Yubian mencoba naik ke dunia lain dengan pedangnya di bawah pengawasan semua orang namun jatuh kembali ke bumi dengan dagingnya meleleh dan tulangnya hancur dalam prosesnya, dan Zulian meninggal di tangan Ding Ying setelah menderita luka parah selama konflik sebelumnya. Sebenarnya, Ding Ying telah merebut topi bunga teratai berwarna perak dari kepala Zulian dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Mengapa? Tanya Song Qiyu. Kau bertanya padaku, tapi haruskah aku bertanya? Jawab Ding Ying sambil tersenyum. Song Qiyu menatap langsung ke mata Ding Ying dan berkata, kau, Zhou Fei, dan Lu Fang, itu sudah 3 orang. Dan itulah mengapa sekarang kau punya 2 pilihan. Kau bisa membunuh Lu Fang atau bersekutu dengan Yu Zhenyi dan mencoba membunuhku, Ding Ying terkekeh. Song Qiyu tetap diam. Namun,
Saya sarankan Anda menunggu sedikit lebih lama, kata Ding Ying sambil tertawa. Mungkin ada orang lain yang akan membunuh Lu Fang untuk Anda. Siapa yang akan kau bawa dari dunia ini jika kau naik ke surga dan pergi? Tanya Zhong Qiu. Ding Ying menunjuk Cao Qinglang yang berdiri di ambang pintu dapur dan menjawab, aku hanya akan membawanya jika aku memilih untuk pergi. Zhong Qiu melirik anak kecil itu dan berkata dengan bingung, bakatnya tidak ada yang istimewa. Ding Ying menepis hal itu dengan senyuman. Tanpa lagi dibatasi oleh apapun, Lu Fang melepaskan serangan pedang pertamanya yang sesungguhnya. Ketika ia menyelesaikan gerakannya, sebuah parit yang sangat panjang dengan kedalaman 1,5 meter muncul dari posisinya hingga ke ujung jalan. Apalagi Yaer dan Zhou Si, orang-orang yang berasal dari dunia ini, bahkan Feng Qingbai pun benar-benar tercengang. Seolah-olah dia telah kembali ke kampung halamannya, benua daun payung. Wajah tersenyum Smiley Face menjadi semakin ekspresif. Lebih mudah untuk bersantai di bawah naungan pohon-pohon besar. Berkat jalinan takdir dan nasib, Smiley Face telah berteman dengan Lu Fang di masa-masa paling sulitnya. Saat itu, Smiley Face yang impulsif dengan gegabah menemani Lu Fang ke istana pasang surut musim semi, pada dasarnya memilih kematian yang gagah berani dalam konteks waktu itu. Namun, Lu Fang telah membuat Smiley Face pingsan di kaki gunung dan pergi duluan untuk menantang Zhou Fei sendirian. Ketika Smiley Face sadar kembali, Lu Fang sudah duduk di sisinya, bukan lagi orang yang murung yang selalu minum anggur untuk melupakan kesedihannya. Selama bertahun-tahun setelahnya, Smiley Face adalah satu-satunya orang yang dapat mengunjungi puncak pemandangan burung Lu Fang dan meninggalkan gunung itu hidup-hidup. Bagaimanapun, Zhou Si merasa paling kesal di antara semua orang yang hadir. Sekarang Lu Fang bertarung tanpa batasan, bukankah itu akan membuat formasi yang telah ia buat dengan susah payah menjadi tidak berguna sama sekali? Pertempuran berlangsung dengan lancar, dan satu-satunya kekecewaan adalah bahwa pendekar pedang muda berbaju putih itu secara mengejutkan memilih untuk melarikan diri. Seolah-olah Chen Pingan telah memastikan bahwa dia tidak bisa menangkis serangan lawannya begitu Lu Fang melepaskan serangan pedangnya. Chen Pingan bergeser ke samping sebelum langsung menerobos dinding dan menghilang tanpa jejak. Lu Fang melihat sekeliling, yakin bahwa Chen Pingan masih bersembunyi di sekitarnya. Dia mengayunkan pedangnya ke bawah dengan santai, menyebabkan lubang besar langsung muncul di dinding. Kepulan debu membubung ke udara, dan sekilas warna putih tampak samar-samar saat Chen Pingan menghindari semburan ki pedang yang dahsyat seperti tsunami. Namun, ia dengan cepat menghilang lagi setelah menghindari serangan lawannya. Lu Fang sangat menyadari bahwa mereka berdua tidak akan bisa saling melukai jika keadaan terus berlarut-larut seperti ini. Kekuatan penghancurnya lebih unggul daripada lawannya, namun bocah berbaju putih itu mampu menghindari semua serangannya. Tidak akan ada perubahan kecuali salah satu dari mereka memutuskan untuk berjuang habis-habisan dan mempertaruhkan nyawanya. Sebagai contoh, jika Lu Fang menarik kembali setengah dari ki pedangnya untuk memberi Chen Pingan kesempatan mendekatinya. Atau misalnya, jika Chen Pingan bersedia mengambil risiko besar dan menerobos serangan pedang Lu Fang baik ofensif maupun defensif, setelah itu ia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Lu Fang dengan satu pukulan. Lu Fang mengayunkan pedangnya ke atas. Semburan energi pedang berbentuk bulan sabit yang sangat besar muncul di udara dan melesat ke depan. Seberkas cahaya putih dengan tergesa-gesa berhenti dan tidak lagi menyerang ke depan, melainkan dengan cepat menukik ke bawah. Barulah saat itulah ia mampu menghindari busur ki pedang yang mematikan. Lu Fang melompat ke dinding dengan lompatan yang anggun. Bocah muda itu telah menghindari serangannya beberapa kali, namun dia sama sekali tidak menggunakan pedang yang telah direbutnya dari Feng Qingbai. Ini cukup aneh. Lu Fang melihat Chen Pingan berdiri di atas atap melengkung di kejauhan. Lengan baju pemuda itu sedikit berkibar, dan dipadukan dengan labu anggur merah terang di pinggangnya, ia tidak hanya tampak seperti makhluk dari dunia lain dan halus. Aura tinjunya yang melimpah dan terkonsentrasi beresonansi dengan langit dan bumi, tampak tangguh namun lincah pada saat yang bersamaan. Ini sangat sulit dicapai. Bahkan Lu Fang, yang sangat terkenal di benua daun payung, harus mengakui bahwa immortal muda dari dunia lain dengan berbagai macam keterampilan bela diri ini pasti akan mencapai puncak kejayaan di masa depan jika ia mampu meninggalkan tanah suci bunga teratai hidup-hidup. Karena Chen Pingan tidak termakan umpannya, dia akan mengubah taktiknya dan menebar jaring yang lebih besar sebagai gantinya.
Lu Fang mengangkat lengannya dan mengayunkan pedangnya. Selain pedang di tangannya, ada 36 pedang lain yang identik dengan pedang Dacun melayang di depannya, tertata rapi dan membentuk barisan pertahanan yang ketat seperti tentara yang berdiri dalam formasi. 36 pedang itu perlahan melayang ke depan sebelum tiba-tiba mempercepat gerakannya dan menebas udara. Chen Ping'an berlari melintasi atap-atap bangunan, berputar dan melompat sementara banyak pancaran ki pedang putih meledak di sekitarnya seperti musuh parasit. Selain mengendalikan 36 semburan ki pedang dan menggunakannya sebagai anak panah, Lu Fang juga terus maju pada saat yang tepat setiap kali Chen Ping'an mencoba memperbesar jarak antara mereka. Dia menjaga jarak 90 meter antara dirinya dan lawannya, cukup jauh untuk mencegah Chen Ping'an tiba-tiba menyerbu dalam satu semburan tetapi cukup dekat untuk memancingnya mencoba. Lu Fang tentu saja tidak sedang bermain kucing dan tikus dengan Chen Ping'an. Dia justru memancing Chen Ping'an untuk menyerang, dan dia sedang memasang jebakan di mana setiap kesempatan yang dilihat bocah itu untuk maju dan memberikan pukulan penentu akan ditentukan sebelumnya dan penuh dengan bahaya. Namun, Chen Ping'an mulai berlari menuju Lu Fang sebelum dia dapat menghabiskan seluruh 36 semburan ki pedang. Langkah kaki Chen Ping'an lincah dan tak terduga, dan dia tidak berlari lurus menuju Lu Fang. Lu Fang sedikit terkejut. "Kau sudah menyerbu ke sana?" Dia terkekeh dingin dalam hatinya. Jari-jarinya bergerak sedikit, dan 6 semburan ki pedang terakhir tiba-tiba terpisah dan membentuk busur di udara sebelum ujungnya akhirnya menyatu di satu titik. Titik itu secara kebetulan merupakan lokasi yang harus dilewati oleh tinju Chen Ping'an. Terjadi kilatan, dan 6 semburan ki pedang bertabrakan dan melepaskan ledakan yang memekakkan telinga di belakang Chen Ping'an. Benar saja, bocah itu masih bisa bergerak lebih cepat. Namun, Lu Fang sama sekali tidak terkejut. Dia juga tidak panik. Pedang di tangannya, Dacun asli, menebas ke depan secara horizontal. Ki pedangnya menyatu menjadi seutas benang. Seolah-olah sayatan ini langsung membelah ibu kota Southern Garden Nation menjadi dua, lapisan atas dan lapisan bawah. Chen Ping'an maju alih-alih mundur, dengan berani menekan ke depan dengan tekad yang tak tergoyahkan sambil melayangkan pukulan ke arah cahaya pedang yang tipis itu. Darah berceceran di udara. Ada sikap acuh tak acuh di mata Lu Fang saat dia menebas ke bawah. Setelah membagi ruang di depannya menjadi bagian atas dan bawah, kini ia membaginya menjadi bagian kiri dan kanan. Namun, justru pada saat itulah Lu Fang sepenuhnya mengandalkan instingnya untuk bergerak melintasi atap. Sebuah pedang terbang melesat melewati kepalanya, menuju Chen Ping'an dari arah yang tadi menghadap ke belakangnya. Kecemasan masih menghantui pikiran Lu Fang. Chen Ping'an jelas-jelas menyimpan pedang Feng Qingbai di dekat dinding sepanjang waktu. Bocah itu tampak cukup gegabah saat menangkis tebasan Lu Fang, namun niatnya sama sekali bukan untuk meninju Lu Fang atau pedangnya. Sebaliknya, dia memanipulasi pedang Feng Qingbai seperti seorang ahli pedang dan mencoba menyerang Lu Fang dari dua sisi. Chen Ping'an mengulurkan tangan dan meraih pedang itu. Dia hampir saja menusuk jantung Lu Fang saat itu. Namun, tidak ada rasa kecewa di wajahnya saat dia berkata dalam hati, "Pergi." Lu Fang diliputi keterkejutan, dan dia tidak punya waktu untuk meneriakkan peringatan kepada Zhou Xi atau melakukan hal lain saat dia buru-buru mengejar pedang itu dan melemparkan Dacun ke arah dinding. Lu Fang menggunakan kinesis pedang sejati kali ini, mengendalikan pedangnya dengan pikirannya untuk mencegah kecelakaan terjadi lagi. Dia tidak ingin membunuh sekutunya secara tidak sengaja saat mencoba menyelamatkannya. Pedang Feng Qingbai menembus dinding dan terus melesat ke arah belakang kepala Zhou Xi. Hampir pada saat yang bersamaan, pedang Lu Fang melayang secara diagonal ke dinding dan menghantam pedang yang dikendalikan oleh Chen Ping'an. Ini adalah momen kritis, dan Dacun dengan ganas menghantam pedang Feng Qingbai dan menyebabkan pedang itu sedikit miring, akhirnya menembus bahu Zhou Xi alih-alih kepalanya. Namun, momentum kuat dari serangan itu tetap menyebabkan Zhou Xi terhuyung ke depan. Lu Fang tiba-tiba mendongak. Seberkas cahaya putih meluncur turun seperti meteor, melesat melewati lubang di atap dan menghantamnya. Lu Fang terpental mundur akibat pukulan pertama, menembus dinding saat pukulan kedua datang. Ini adalah teknik memainkan gendang dewa. Lu Fang terkena serangan langsung teknik tabuhan gendang dewa milik Chen Ping'an sebanyak 9 kali dan terpaksa mundur lurus berulang kali. Bahkan, Lu Fang menerobos dan menghancurkan dinding tempat Smiley Face dan Chen Ping'an berdiri saat itu.
Lu Fang mencoba memanggil pedangnya, Dachun, untuk menyelamatkannya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Dia tidak bisa membagi perhatiannya, dan dia hanya bisa mengumpulkan seluruh energinya untuk membela diri. Selain itu, Dachun hanyalah senjata ilahi dari dunia ini, dan bukan pedang terbang terikat miliknya yang telah ia tinggalkan di benua daun payung. Chen Ping'an dengan tegas melayangkan pukulan ke-10. Lu Fang menerobos bangunan di ujung jalan yang berlawanan, mengalami nasib yang sama seperti wanita pipa sebelumnya. Dia akhirnya berhenti dan tertancap di dinding, tampak sangat berantakan dengan darah mengalir dari seluruh lubang di wajahnya. Namun, Chen Ping'an juga harus membayar harga atas kekeras kepalaannya melayangkan pukulan itu. Seseorang muncul di samping Chen Ping'an dan meninju pelipisnya. Seolah-olah kepalanya telah dipukul oleh sebuah lonceng besar. Chen Ping'an terlempar lebih dari 30 meter ke belakang sebelum mendarat dengan posisi jongkok. Di sebelahnya terdapat parit dalam yang telah terbentuk di tanah akibat ledakan energi pedang Lu Fang yang dahsyat. Orang yang telah mengganggu teknik tabuhan gendang Dewa Chen Ping'an berdiri diam dengan satu tangan di belakang punggung dan satu tangan lainnya mengepalkan tinju di depannya. Mengenakan jubah Konfusianisme berwarna biru langit, ia tampak sangat tenang dan terkendali. Chen Ping'an menoleh dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian dia mengangkat tangan dan menyeka sudut mulutnya. Gadis kecil kurus itu secara kebetulan berada di antara Chen Ping'an dan guru kekaisaran negara Taman Selatan pada saat ini, dan dia tetap meringkuk dengan tenang di bangku kecil di depan tembok sepanjang waktu. Dia diam-diam melirik bocah berpakaian putih itu. Dia memang gagah dan mengesankan, tetapi saat ini dia juga tampak agak menyedihkan. Mungkin dia hanya membayangkan, tetapi dia merasa seolah-olah anak laki-laki yang menyuruhnya duduk di sini dan diam, dan yang perlahan berdiri dengan sedih setelah dipukul, sedang menatapnya bersamaan dengan menatap kakek tua yang tampak seperti guru dari sekolah swasta. Mungkin dia menyuruhnya untuk tidak takut. Dia jelas memahami bahwa kelangsungan hidupnya terkait dengan kelangsungan hidup bocah itu. Jika bocah berbaju putih itu mati, maka kemungkinan besar dia juga akan terbunuh. Namun, dia tetap saja tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki pikiran jahat, sangat berharap agar pria itu dihancurkan sampai mati oleh bajingan tua itu. Perasaannya saat ini tidak bisa dijelaskan. Ini sama seperti saat dia melihat boneka salju mini di dalam kotak kayu kecil sebelumnya. Dia sangat menyukainya, tetapi karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia lebih memilih untuk melemparkannya ke tanah, menghancurkannya, dan membunuhnya untuk selamanya. Dia tidak merasa bahwa ini salah.